Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Bagaimana kabarnya anak Bapak? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, hari ini Bapak, hari ini kita akan belajar tematik tema 2 mata pelajaran PKN. Silahkan anak Bapak buka buku paketnya halaman 27 ya. Pada halaman 27 di sini ada sebuah cerita yang berjudul Bunga Melati yang Baik Hati. Jadi di sini ceritakan bahwa ada 4 bunga di sebuah taman. Ini ada Bapak beserta gambarnya. Ada sebuah taman bunga di sebuah istana. Jadi sebuah istana memiliki taman bunga. Ini taman bunganya. Di taman bunganya ini ada pertama bunga sedap malam, kemudian bunga anggrek, bunga mawar biru, dan yang terakhir adalah bunga melati ya. Yang Bapak ceritakan ini langsung saja to the point intinya. Jadi suatu ketika datanglah 2 orang putri kerajaan ke taman bunga istana. Nah, akhirnya mereka berdua ini mata mereka tertuju kepada satu bunga, yaitu bunga melati. Bunga melati itu mereka kagum akan keindahan dan keharuman bunga melati. Sehingga bunga melati itu disanjung-sanjung oleh kedua putri tersebut. Nah, akhirnya ketiga bunga yang tadi, yaitu bunga sedap malam, bunga anggrek, dan bunga mawar biru, itu mereka cemburu terhadap si bunga melati. Dan mereka bahkan mengatakan yang tidak baik, mengejek, serta memburuk-burukan si bunga melati. Bahkan si bunga mawar biru mengatakan bahwa kenapa sih si putri itu suka sama si bunga melati, padahal bunga melati itu jelek sekali. Kemudian dia itu layu jika dipajang. Nah, itu kan sudah menunjukkan sifat yang tidak baik oleh si bunga mawar biru serta bunga anggrek dan bunga sedap malam. Dia menghina dan mengejek bunga lain. Nah, ini sudah termasuk tidak mengamalkan. Kalau kita dalam kehidupan manusia itu sudah tidak termasuk dalam pengamalan sila kedua. Kemarin kita sudah belajar bahwa kita kalau menghina orang lain itu tidak termasuk dalam pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, Bapak lanjutkan lagi ceritanya. Setelah mendengar ketiga bunga tersebut mengejek dan menghinanya, si bunga melati dia diam saja. Nah, ini dia. Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Jadi udara di taman bunga kerajaan tumbuh wangi dan bertambah banyak. Dan akhirnya kumbang-kumbang datang. Ya, kumbang-kumbang datang ke taman bunga tersebut karena keharuman si bunga melati tadi. Nah, akhirnya si bunga sedap malam, bunga anggrek, bunga mawar biru setelah tahu itu bahwa kumbang-kumbang datangan, dan akhirnya mereka sadar bahwa dengan kehadiran, dengan adanya bunga melati, maka kumbang-kumbang itu dapat datang ke taman bunga di istana ya, karena bunga-bunga yang ada di taman bunga di istana itu sangat memerlukan sekali kehadiran kumbang, karena kumbang itu menghisap madu yang ada pada bunga. Karena kalau nggak dihisap, nanti bunganya itu nggak tumbuh lagi, seperti itu. Nah, setelah itu barulah ketiga bunga tadi sadar bahwa mereka selama ini telah berbuat salah dan berprasangka yang tidak baik, mengatakan yang tidak baik, menghina dan mengejek bunga melati. Karena tanpa bunga melati itu kumbang-kumbang tidak akan datang ke taman bunga di istana dan tidak akan menghisap madu-madu dari bunga-bunga yang ada di taman bunga istana. Nah, jadi anak Bapak, hendaknya kita selalu berbaik sangka kepada orang lain. Jadi seperti itu. Bapak lanjutkan ceritanya. Jadi setelah itu mereka yang bertiga tadi meminta maaf kepada si bunga melati, dan bunga melati pun memberi maaf, dan mereka pun berteman tanpa ada prasangka buruk. Nah, dari cerita ini banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil. Banyak sekali pesan moral yang kita ambil di sini. Dari cerita ini ada 2 pesan moral yang dapat kita ambil pelajaran.
dan bisa kita terapkan dalam kehidupan anak-anak Bapak sekalian. Yang pertama, janganlah kita berprasangka buruk kepada orang lain. Janganlah kita menghina orang lain, jangan kita mengejek orang lain. Itu sudah tidak termasuk dalam pengamalan sila kedua Pancasila. Ya, anak Bapak, jadi kita harus berprasangka baik kepada orang lain. Seperti apa juga yang dikatakan guru besar kita di Kalimantan Selatan, yaitu Guru Sekumpul. Beliau mengatakan, jika kamu ingin meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, hendaklah selalu berprasangka baik kepada manusia. Itu yang pertama pesan moralnya. Yang kedua adalah ketiga bunga tadi, mereka tidak bersyukur akan ciptaan yang Allah berikan. Ya, jadi pesan moralnya, kita harus selalu bersyukur dengan keadaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ciptaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita harus selalu bersyukur. Nah, bersyukur ini adalah salah satu termasuk dalam pengamalan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, Bapak ulangi, rasa kita bersyukur itu adalah termasuk dalam pengamalan sila pertama, ya. Begitu anak Bapak. Jadi hendaknya kita harus selalu bersyukur apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan moral di cerita ini ada 2, tadi sudah Bapak jelaskan. Mudah-mudahan dari cerita ini kita dapat mengambil pelajaran dan kita dapat terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya anak Bapak. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.